Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini adalah sebuah kisah nyata. Baraya bisa tebak di mana ini terjadi. Jadi kawan saya itu adalah seorang anggota klub motor yang suatu kali datang menjelajah ke daerah-daerah pelosok di Indonesia. Tibalah mereka di satu kampung yang cukup terpencil. Jarak dari kampung itu ke kota yang penduduknya di atas 500.000 itu sekitar 8 jam perjalanan naik motor. Kalau naik mobil nggak bisa. Kalau lagi hujan sekitar 12 jam perjalanannya untuk sampai ke kampung yang dimaksud itu. Kampungnya memang sangat terpencil, tetapi ketika sampai di sana orangnya ramah, orangnya baik dan sangat terbuka. Kampung itu hanya terdiri dari sekitar 15 rumah, 15 kepala keluarga saja, tidak ada yang lain. Dan di sana orang-orangnya juga sangat bersahaja ketika rombongan klub motor itu datang ke sana yang jumlahnya juga cuma 10 orang. Mereka disambut dengan sangat sukaceria, dikasih sepah, baru kemudian mereka ngobrol. Cuman karena pada waktu itu pagi-pagi, jadi ibu-ibu mempersiapkan anak-anaknya untuk bersekolah, sedangkan bapak-bapaknya bersiap-siap untuk melakukan perburuan pada hari itu. Nah, jarak antara kampung itu ke sekolah itu sekitar 2 jam jalan kaki begitu. Nah, anak-anak itu sudah dibekali sepatu, tetapi sepatunya tidak dipakainya nanti pas di sekolah karena kondisi jalan yang sudah ledok, sudah sangat rusak gitu. Jadi sepatu akan cepat rusak kalau misalkan digunakan dalam perjalanan. Bapak-bapaknya ya sibuk berburu, mungkin sore hari atau malam hari baru kembali dengan hewan buruan. Begitulah kehidupan sehari-hari di sana, dan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengeluh. Mereka sukacita dengan itu semua. Kenapa? Ada sesuatu yang menarik di situ, bahwa mereka ternyata nyaris tidak memiliki uang dan mereka tidak memiliki relevansi tentang uang gitu. Jadi kalau misalkan mereka diiming-imingi uang, mereka bingung. Nah, emang kalau dikasih uang buat apa gitu? Karena gini Baraya, misal ya, untuk makan dan minum. Mereka punya kebun, mereka punya peternakan, ada yang punya ternak babi, ada yang kambing, ada yang ayam, ada yang semuanya mereka miliki, ada juga ikan gitu ya, ikan, punya kolam ikan kayak gitu. Kemudian bapak-bapaknya juga sering berburu di tengah hutan, kemudian mencari obat-obat herbal dan sebagainya gitu. Jadi menurut mereka apa yang mereka butuhkan dari uang gitu. Tapi kan mereka membutuhkan perjalanan, ya kadang-kadang mereka membutuhkan perjalanan, misalkan mereka banyak diantaranya yang punya motor, tapi untuk mendapatkan motor dan bensinnya misalkan mereka juga tidak terlalu kesulitan karena misalkan mereka pengen motor, ya sudah bawa babi ke pasar gitu. Perjalanan ke pasar itu sekitar 3 atau 4 jam gitu. Datang ke pasar, terus bawa 5 babi dituntun gitu ya. Nah, pulangnya udah bawa motor gitu, ditukarkan si babi itu sama motor gitu. Atau misalkan alat-alat kebutuhan yang lain juga seperti itu kondisinya. Kemudian kalau mereka sakit bagaimana? Kesehatan bagaimana? Ya mereka hidup sehat karena mereka memang hidup secara alamiah begitu ya, alamiah di alam seperti itu. Nah, kemudian kalau mereka membutuhkan dokter, tidak ada dokter di sana, tetapi ada dukun, dan mereka menguasai beberapa obat-obatan tradisional. Mereka bisa meramunya secara tradisional begitu. Kalau misalkan sakit parah ya apa boleh buat gitu. Tetapi mereka cukup bahagia dengan itu. Bagaimana dengan listrik? Nah, mereka tidak memiliki listrik. Ya maksudnya tidak ada PLN gitu. Jadi sempat ada LSM yang semacam itu datang ke sana memberi bantuan kepada mereka pembangkit listrik tenaga kincir air gitu. Nah, dan sebagian yang semacam itu gitu untuk listrik lokal. Ya mereka cukup dengan itu karena ada di antara mereka yang menggunakan lampu di rumahnya, ada yang tidak gitu. Dan ada beberapa juga yang sudah mengenal handphone, tapi di sana kan sinyalnya juga kelap-kelip gitu. Ya jadi seperti itu saja, dan mereka biasa-biasa aja dengan kondisi yang seperti itu. SPP sekolah juga kadang-kadang dibayar dengan hasil bumi gitu, atau hasil berburu gitu, atau hasil berburu itu dibawa ke pasar kemudian ditukar menjadi uang itu dijadikan SPP. Itu juga bisa, banyak pilihan. Kalau misalkan rumahnya rusak, atau misalkan ada kebun yang rusak, ada apa yang rusak, ya tinggal lapor sama kepala suku yang pada waktu itu memang ada di situ karena kepala keluarganya cuma 15 orang. Nah, kepala suku itu akan mengakomodir orang-orang, rumah di sini hancur atau rusak, ayo kita berbenah sama-sama, ayo kita perbaiki sama-sama. Ya udah diperbaiki sama-sama. Jadi tidak ada yang dibayar dan tidak ada yang membayar pada waktu itu. Pemilik rumah yang rusak hanya
menyediakan makan bareng di akhir hari gitu. Nah, udah makan bareng kayak gitu. Jadi semuanya gotong royong. Kalau ada kerusakan, bantu sama-sama. Yang ini rusak ya bantu sama-sama. Ya nggak ada uang di situ. Hampir tidak ada sirkulasi uang di situ gitu. Sirkulasi uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan modern saja, sama seperti mereka bersekolah gitu atau mereka apa gitu. Dan ketika ditanya soal sekolah juga, si anak-anak juga bingung. Kebanyakan di antara mereka tidak memiliki cita-cita. Jadi kan kalau misalkan kita, cita-cita saya adalah jadi pengusaha sukses gitu. Ya kan, karena orang-orang di sana itu tidak paham juga tentang relevansi uang, maka mereka bingung. Cita-cita saya di masa depan apa ya? Ya saya mau berburu aja sama kayak bapak saya gitu. Ya udah selesai sampai di situ gitu. Atau ya beternak aja, saya pengen punya babi yang banyak. Ya udah begitu gitu. Apakah mereka ingin jadi dokter, ingin jadi apa ya? Bagi mereka sih itu adalah sesuatu yang sangat biasa gitu. Cuman mereka memang sering kali kedatangan turis para penjelajah seperti itu. Dan turis-turis itu biasa meminta atau membeli cindramata, dan mereka memang jadi ibu-ibunya tuh suka bikin tenun. Nah, harga tenunan itu sekitar 700.000 sampai 1 juta rupiah di sana, karena tenunnya sangat tradisional. Dan untuk membuat kain yang semacam itu ya membutuhkan sekitar waktu 6 bulan sampai 1 tahun gitu, tergantung ukuran dan coraknya. Dan mereka juga bikin manik-manik yang segala rupa kayak gitu. Nah, spesial untuk manik-manik juga ada yang lucu lagi, bahwa mereka itu menggunakan manik-manik, menggunakan aksesori atau kain tenun itu untuk bisa berkomunikasi dan mengidentifikasi antar suku di sana. Jadi satu pulau terdiri dari banyak suku, tapi suku-suku itu berbeda-beda bahasa gitu. Jadi perjalanan dari satu kampung ke kampung yang lain, katakanlah 3 atau 4 jam, itu bahasanya sudah beda, sudah lain. Mereka dipersatukan dengan 2 hal. Yang pertama itu dipersatukan dengan tadi itu, manik-manik atau kain tenun. Oh, kain tenun ini berarti dari suku ini, oh dari suku itu gitu. Jadi mereka mengenalnya suku-suku itu dari situ, dan tidak ada hubungan yang renggang, semuanya baik-baik saja. Nah, itu yang pertama yang bisa mempersatukan mereka. Yang mempersatukan mereka yang kedua itu adalah bahasa Indonesia. Itulah alasan anak-anak mereka itu bersekolah. Sekolah itu tujuannya adalah untuk bisa berhitung dan untuk bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu bahasa persatuan yang diaplikasikan di sebuah masyarakat yang benar-benar gotong royong. Masyarakat gotong royong itu versi Bung Karno itu kan adalah masyarakat yang bahkan tidak kenal pada uang, bahkan masyarakat yang tidak relevan terhadap uang gitu. Jadi seperti itu, dan itulah mereka seperti itu gitu. Dan ketika si teman saya yang klub motor itu datang ke sana, luar biasa, dijamunya sangat luar biasa, orang-orang di sana betapa ramahnya dan toleransinya tinggi. Jadi satu kampung yang hanya terdiri dari 15 kepala keluarga itu, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang penghayat kepercayaan, ada yang campuran. Satu keluarga tuh bahkan ada satu keluarga yang 3 agama atau 4 agama di situ, dan biasa-biasa aja. Bahkan kepala sukunya juga itu, kepala sukunya itu penghayat kepercayaan yang setengah Kristen gitu ya, karena agama di sana itu ya setengah-setengah campur-campur gitu ya. Nah, si si kepala suku yang penghayat kepercayaan itu adiknya itu Muslim. Dan ketika si adiknya itu baru pulang kampung, karena sebelumnya ada di kampung yang sebelahnya, pulang kampung, dia nggak minta tapi langsung dibikinkan masjid di tempat yang sangat strategis sama kepala suku yang tidak beragama Islam itu. Kemudian kandang babi yang ada di situ disimpan agak jauh, dipindahkan agak jauh. Karena apa? Ya mereka tahu bahwa di dunia Islam babi itu najis gitu. Jadi dijauhkan, mereka berinisiatif sendiri. Dan ketika rombongan teman-teman saya yang tukang motor itu datang ke sana, mereka juga tidak diberi makanan langsung, tetapi maaf Pak, Anda Muslim ya? Ya. Jadi di sana nanya agama tuh biasa gitu. Kan kalau di sini mau nanya agama tuh itu kan urusan pribadi gitu kan. Kalau di sana ya nanya kamu agamanya apa? Ya karena biar bisa ini gitu. Biar bisa saling bertoleransi. Ya kami Muslim. Oh, Muslim. Jadi nggak dimasakin. Tapi dikasih kambing. Pak, ini takut kami salah nyembelihnya, jadi silahkan aja. Nah, setelah disembelih baru dimasak bareng-bareng. Akhirnya di ujung hari itu mereka makan bareng-bareng. Jadi kehidupan gotong royong, kehidupan masyarakat yang sangat ramah tamah, yang damai, yang toleransi, yang terbuka, yang sama sekali tidak materialis, yang tidak memiliki pikiran sampai jauh ke depan gitu ya. Bahasa ininya mas stoik mereka itu gitu ya. Jadi nggak terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu berlebih gitu, biasa-biasa aja. Itu ada dalam cerminan satu kampung yang sangat luar biasa itu. Sekali lagi saya tidak sebutkan kampungnya di mana, tapi saya yakin banyak di antara baraya yang notice bahwa memang di situ ada yang seperti itu, kampung di situ gitu.
Nah, tapi ada satu masalah besar dan ini menjadi satu perhatian dan peringatan buat kita, khususnya untuk Pak Ganjar, khususnya untuk Pak Prabowo, khususnya untuk Pak Anies. Ini ada sesuatu yang sangat penting. Jadi, itu adalah kehidupan beberapa tahun yang lalu. Katakanlah 10 tahun yang lalu. Katakanlah seperti itu ya. Nah, 10 tahun yang lalu itu ada kejadian. Datanglah anggota parpol. Awalnya si anggota parpol itu, Pak, saya pengen pasang bendera di sini, boleh ya? Oh boleh, silahkan ya, karena mereka terbuka sekali. Boleh, silahkan, dipasanglah di atas rumah kepala suku, berkibar bendera parpol itu gitu ya. Wah, berkibar dengan gagahnya. Tak berapa lama setelah itu, si anggota parpol itu datang lagi, Pak, nanti kapan-kapan kalau diajak kampanye ikut ya. Kampanye, ya boleh ikut. Pas masa kampanye, betulan masa kampanye itu 10 orang dari warga situ diajak kampanye, datang ke kotanya yang besar, dikerahkan di sana, kemudian ada orasi dari si tukang partainya itu, kemudian diperkenalkanlah sebuah ide-ide yang mereka tidak terlalu paham. Ide pertama yang diperkenalkan para politisi itu adalah, kalian semua di sini dimiskinkan. Coba lihat kalian, makan susah, duit nggak punya, rumah reyot, iya kan? Jalan kalian itu nggak diaspal, jembatan untuk menghubungkan desa satu dengan desa yang lain banyak yang rusak, banyak yang runtuh, iya kan? Itulah nasib bagi orang-orang yang tidak diperlakukan baik oleh pemerintah. Itu adalah nasib bagi orang-orang yang dikucilkan oleh pemerintah. Nah, si orang-orang desa itu bingung lah. Kami nggak merasa dikucilkan, kami memang bertempat di situ, nenek moyang kami di situ. Kalau kami merasa jauh dari kota, ya wajar. Kami tidak menyalahkan siapapun. Kalau jalanan rusak, ya itu baik-baik saja. Jalanan itu tidak rusak. Jalanan kami bertanah itu karena tidak ada di antara kami yang memiliki mobil dan hanya sedikit yang memiliki motor. Jadi kami tidak membutuhkan jalan aspal. Jalan rusak juga tidak apa-apa. Kalau ada jembatan yang rusak, kami perbaiki secara gotong royong. Kami tidak menyalahkan siapapun. Tapi dicekokin ide-ide itu bahwa kalian sekarang miskin, terpinggirkan, kalian susah punya uang. Ya memang kami susah punya uang, tapi nggak apa-apa karena kebutuhan pokok kami sudah terpenuhi semuanya dari alam. Mereka juga bingung. Kemudian ada lagi cekokan ide-ide yang lain bahwa pilihlah orang ini karena orang inilah yang sesuku dengan kita. Dialah yang ngerti sama pikiran-pikiran kita. Dia yang ngerti yang ada tradisi kita. Loh, pilih sesuku. Biasanya mereka juga bertemu dengan suku yang lain dan baik-baik saja dan tidak pernah ada konflik. Kenapa harus memilih dengan yang sesuku dengan ini? Tapi dicekokin ide-ide itu. Kemudian dicekokin ide yang baru lagi. Mulai dari sekarang kalau kami terpilih, maka jalan-jalan akan kami perbaiki, rumah sakit akan kami sediakan, guru-guru akan kami gaji dengan lebih besar. Pokoknya dicekokin yang seperti itu. Oh gitu ya, berarti kami selama ini miskin ya. Dan seterusnya. Terakhir kemudian ada lagi penekanan bahwa pilihlah partai ini karena partai ini agamanya mendukung ini, tidak seperti agama itu dan sebagainya. Orang-orang juga pada kebingungan. Setelah pulang mereka dikasih masing-masing 25.000. Tetapi mereka juga bingung, ya, dikasih 25.000 ya buat apa ya? Ya udah, senang-senang aja. Yang paling membuat mereka girang itu adalah ketika mereka dikasih kaos partai. Karena perjalanan mereka ke pasar itu kan jauh gitu. Dan ketika mereka dikasih kaos, itu yang relevan buat mereka ya kaos gitu. Baju buat berkebun, buat beternak gitu, bukan uang itu. Oh, ya sudah, pulang dan akhirnya mereka suka dengan kampanye-kampanye itu karena dikasih kaos. Begitu ya. Dan mereka nambah lagi, nanti ada yang dikasih jaket, ada yang dikasih apa dan sebagainya. Kepala suku dikasih yang paling banyak. Asal nanti kepala suku mengkoordinir supaya warganya nanti mencoblos partai anu dan tokoh anu kalau misalkan pemilu terjadi. Begitulah. Nah, 10 tahun kemudian atau ya 10 tahun kemudian sekitar ya, teman saya yang tukang motor itu balik lagi ke sana karena dulu mendapatkan sebuah momen yang sangat indah, mereka balik lagi ke sana dan semuanya berubah. Semuanya berubah. Jalan-jalan jadi jauh lebih butut lagi. Jembatan runtuh dibiarkan. Kemudian di sana banyak rumah-rumah yang rusak. Lah, kenapa bisa seperti ini? Ditanyakan kepada warganya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Gimana, Pak? Ini kenapa jalan jadi pada rusak kayak gini? Ya kan bukan kewajiban kami untuk membangunnya. Ini kan kewajiban dari pemerintah.
Jadi mulai dicekoki, dulunya mereka itu gotong royong. Kalau jalan rusak ya mereka berinisiatif untuk bikin sendiri. Tetapi ketika dicekokin bahwa kalian itu dipinggirkan, di pojokan, jalan aja rusak, tidak diperbaiki dan sebagainya, kami yang akan perbaiki sebagai pemerintah dan sebagainya, maka mereka berpikir mereka tidak usah lagi gotong royong karena yang harus melakukan itu semua adalah pemerintah. Kemudian masjid juga akhirnya jadi apa? Dulu itu masjid di situ itu orang yang muslim, non muslim di situ makan bareng, apa bareng, masjid itu jadi tempat umum. Sekarang jadi eksklusif hanya untuk agama tertentu saja. Kemudian mereka mulai saling sindir antara satu suku dengan suku yang lain. Mereka sebelumnya akrab, mereka sebelumnya toleran, mereka diikat oleh bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Sekarang mereka terpisah. Wah, yang sekarang anggota DPR yang itu dari suku anu, kita nggak punya perwakilan. Pantas saja anggota DPR yang anu itu jarang ke kampung kita dan jarang memberikan bantuan ke BLT kepada kita dan sebagainya. Jadi mulai berubah mereka itu. Kemudian kalau misalkan musim kampanye mulai datang yang bertebaran lagi, lebih banyak lagi, listrik diadakan, apa diadakan. Akhirnya apa? Anak-anak mulai kenal TikTok, dan sejak saat itu apa? Anak-anak punya kebutuhan yang lain, yaitu apa? Pulsa, kuota. Dan sejak saat itu mereka menjadi semakin keranjingan pada uang. Sebelumnya mereka tidak ngerti relevansi uang itu buat apa, karena sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang mereka butuh uang untuk apa? Ya, untuk beli pulsa, kemudian untuk transportasi, perjalanan, naik motor dan sebagainya, karena jalannya makin rusak, apanya makin rusak gitu. Jadi mereka membutuhkan itu. Kalau jalan kaki udah langsung jebol aja itu kaki gitu. Begitu. Jadi semuanya sudah berubah di desa itu. Bahkan kepala desanya juga menjadi semakin kaya, semakin tajir. Karena apa? Karena di kampung sebelahnya itu ada daerah pertambangan. Walaupun daerah pertambangan itu merusak alam, tempat berburu masyarakat di situ, tetapi karena memberikan pemasukan yang lebih besar kepada kepala desa, makanya akhirnya ada. Dan akhirnya apa? Kepala desa punya lebih banyak kambing, punya lebih banyak babi dan lain-lain. Tapi ya itulah, si anak kepala desa ternyata juga pernah jadi korban bulian sama temennya yang di sekolah itu karena beda suku. Jadi kalau beda suku ya akhirnya jadi berantem karena partai politik biasanya menyokong disokong sama sama suku ini sama suku ini. Jadi akhirnya mulai guntreng di situ, mulai berantem di situ. Jadi akhirnya gotong royong menjadi semakin sedikit, makan-makan antar warga menjadi semakin sedikit, kegiatan mereka untuk beternak, untuk apa segala rupa sekarang disisipi oleh uang. Turis-turis yang datang ke sana biasanya disambut dengan senyuman, sekarang mah harus ngasih duit dulu baru mereka dikasih senyuman. Karena apa? Karena mereka akhirnya ngerti uang itu faedahnya buat apa gitu. Dan akhirnya mereka menuntut perbaikan jalan setiap tahun, kalau enggak partai politiknya enggak akan dicoblos dan lain sebagainya. Ini lalat apa sih? Ya, dan karena itulah akhirnya wajah Indonesia asli yang penuh gotong royong, yang toleransi, yang berdamai, yang sangat terbuka dan murah senyum, ramah tamah itu sekarang tergeserkan dengan sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Kalau misalkan ada kesalahan, ada kekurangan di desanya, nyalahin sama kepala desa, nyalahin sama negara, nyalahin sama pemerintah, nyalahin sama partai politik. Kemudian antar suku mulai curiga, yang beragama beda juga mulai curiga. Padahal sebelumnya mereka itu sudah sangat-sangat akur gitu. Jadi saya minta kepada para politisi di Indonesia, kepada Pak Ganjar yang mau mencalonkan diri sebagai presiden, ya dengan Pak Anies, dengan Pak Prabowo bersama wakil-wakilnya itu, tolong pikirkan apakah selama ini kalian semua itu sudah merusak Indonesia yang sesungguhnya, wajah Indonesia yang sesungguhnya. Orang kampung di sana itu sekarang makannya beras. Dan makanan-makanan asli di sana itu, kuliner asli khas Nusantara itu mulai tergusur dan hilang. Karena apa? Karena mereka pikir mau keren ya harus jadi PNS, makannya makan beras. Kalau misalkan mereka tidak jadi PNS dan tidak makan beras, maka mereka masih kampungan. Ada stigma yang seperti itu. Dan banyak sekali wilayah di Indonesia yang makanan pokoknya itu sebenarnya bukan nasi, tetapi mereka akhirnya berubah menjadi nasi gara-gara tekanan dari dunia luar yang menghendaki mereka untuk terlibat dalam politik praktis. Jadi ada nasinya, ada apanya segala rupa. Baraya ngerti nggak saya cerita di kampung mana? Ya silakan searching, silakan pikirkan, dan buat yang sadar bahwa itu adalah kampungnya silakan saja sebut, karena memang ini bukan hanya ada di satu kampung. Walaupun saya menceritakan hanya satu kampung, tetapi ini adalah fenomena perkampungan-perkampungan di Indonesia yang bahkan sudah dicatat pada tahun 1817 oleh Thomas Stanford Raffles. Jadi cerita itu
misalkan History of Java itu serupa dengan kampung-kampung yang saya ceritakan barusan, walaupun kampung yang barusan itu tidak ada di Pulau Jawa. Semoga kita bisa merenungi masalah ini. Semoga perubahan yang menjadi buruk ini gara-gara partai politik dan sebagainya ini bisa kita antisipasi dan kita bisa ubah menjadi lebih baik di kemudian hari. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan si Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.